Baik, di sini saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal internasional tentang endositosis dan exositosis. Dalam semua jurnal ini, saya memilih jurnal pertama, Membrane Compression by Synaptic Vesicle Exositosis Triggers Ultrafast Endositosis. Jurnal ini sudah terindeksi Q1. Nah, saya memasukkannya ke dalam ChatGPT untuk membahas dan mencari bahasan kiranya menarik. Nah, lalu ChatGPT menjawab, penelitian ini menyoroti peran penting F-aktin yang membentuk cincin di sekitar zona aktif sinaps. Cincin aktin ini menjaga konservasi luas membran sehingga memungkinkan terbentuknya pit endositik secara cepat. Eksperimen menunjukkan bahwa ketika F-aktin dirusak dengan latrunsulin A, proses endositosis gagal terjadi. Sebaliknya, stabilisasi aktin dengan jasplakinolide tidak menghalangi proses tersebut, yang berarti keberadaan aktin lebih stabil lebih penting daripada dinamika polimerisasinya. Hal ini menegaskan bahwa struktur sitoskeleton merupakan faktor mekanis utama dalam menghubungkan sitosis dan endositosis. Karena itu, penelitian juga menemukan bahwa peran protein epsin 1 dalam mengatur distribusi F-aktin di reaktif zone. Lockdown F1 menyebabkan penurunan signifikan kadar F-aktin pada terminal presinaptik dan kegagalan terbentuknya pit endositik setelah stimulasi. Dengan demikian, F1 berfungsi sebagai pengatur utama organisasi aktin yang diperlukan agar proses ultrafast endositosis dapat berjalan secara efisien. Penelitian ini menunjukkan bahwa ultrafast endositosis terjadi melalui mekanisme kompresi lateral membran akibat peleburan vesikel sinaptik. Ketika hanya satu vesikel yang melebur, tekanan yang dihasilkan tidak cukup untuk membentuk pit endositik. Sebaliknya, jika dua atau lebih vesikel melebur secara bersamaan atau berurutan dalam waktu singkat, tekanan lateral yang dihasilkan menjadi lebih besar dan mampu memicu terjadinya buckling membran di tepi zona aktif. Nah, pertanyaan yang ditimbulkan dari jurnal ini adalah, mengapa exositosis dari satu vesikel tidak cukup untuk memicu ultrafast endositosis, sedangkan dua vesikel atau lebih bisa? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya memasukkannya ke dalam di lalu di menjawab, dengan jurnal tersebut, exositosis dari satu vesikel tidak cukup untuk ultrafast endositosis karena tekanan lateral yang dihasilkan terlalu kecil untuk membentuk pit endositik. Model kompresi lateral membran menunjukkan bahwa ketika hanya satu vesikel melebur, energi mekanik yang dihasilkan berhenti pada keadaan stabil dengan vesikel yang belum sepenuhnya rata, sehingga kurvatur membran tidak mencapai ambang batas dan bukan lagi bagi protein endositik untuk mengenali dan melanjutkan proses inavigasi. Sebaliknya, ketika dua atau lebih vesikel mengalami fusi secara bersamaan atau berurutan dalam waktu singkat, tekanan lateral yang dihasilkan meningkat cukup besar untuk menimbulkan buckling membran di tepi zona aktif yang dikelilingi cincin F-aktin. Buckling ini menghasilkan kurvatur membran yang cukup dalam sekitar 0,03 nanometer, sehingga memungkinkan terbentuknya pit endositik yang memungkinkan yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi vesikel baru. Dengan demikian, minimal dua vesikel diperlukan agar gaya mekanik yang dihasilkan cukup kuat untuk memicu ultrafast endositosis, sementara satu vesikel tidak mampu memberikan tekanan yang memadai. Nah, berikutnya saya minta berdasarkan jurnal pembanding. Di sini saya mendapatkan jurnalnya yaitu Dynamine 1XA interacts with endophyllin A1 via its splice long C-terminus for ultrafast endositosis. Nah, ini sudah terindeks Q1. Saya kembali memasukkannya ke dalam CT. Berdasarkan file ini, exositosis dari satu vesikel tidak cukup untuk memicu ultrafast endositosis karena pelepasan satu vesikel hanya menambahkan sedikit membran pada plasma membran, sehingga tidak menimbulkan perubahan mekanik yang signifikan untuk membentuk inavigasi cepat. Ultrafast endositosis menuntut adanya tekanan lateral dan rekrutmen cepat protein endositik, seperti Dynamine 1XA dan endophyllin A1, yang bekerja secara sinergis untuk membentuk dan memutus layar vesikel dalam rentang waktu puluhan milidetik. Studi ini menunjukkan bahwa interaksi khusus antara domain C-terminal panjang dan Dynamine 1XA dengan endophyllin A1 yang diatur oleh status fosforilasi sangat penting untuk menentukan lokasi dan kecepatan endositosis. Ketika hanya satu vesikel melebur, membran tidak cukup terkompresi sehingga pembentukan pit endositik tidak stabil. Sebaliknya, ketika dua atau lebih vesikel mengalami fusi hampir bersamaan,
Jumlah membran tambahan dan tegangan yang dihasilkan cukup untuk memicu inavigasi, sekaligus mengaktifkan mesin protein endositotik sehingga ultrafase endositosis dapat berlangsung dengan efisien. Sekian dari saya, terima kasih.